Oke, baik kakak semua. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kakak-kakak semua? Alhamdulillah sehat Kak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, tetap sehat ya, tetap semangat. Semangat jaya. Meskipun di siang hari, terasa mungkin ada yang masih mengajar, ada juga yang sudah pulang, waktunya istirahat. Ini ada kegiatan, tapi ya nggak apa-apa ya. Ini kita lakukan, semoga apa yang kita lakukan dari awal hingga akhir jadi ladang pahala bagi kita dan mendapatkan manfaat dan diterapkan di cerita budi kita. Oke, untuk mengawali kegiatan hari ini, dipersilakan mungkin ada yang mau memimpin doa. Mungkin Kak Ferry, apa Kak Wisnu yang bisa memimpin doa? Yo yang lebih tua, senior. Ayo, monggo, siapa? Silakan. Senior niku, ayo gendang muncul nih. Ya, gantian nanti pertemuan berikutnya terus bergantian biar deal gitu. Oke, siapa? Mungkin Kak Ferry atau Kak Wisnu? Ayo Kak Wisnu. Langsung ditutup speaker itu. Oke, untuk mengawali kegiatan pada siang hari ini, agar diberi kelancaran, kemudahan, berkahan, ilmu yang bermanfaat. Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rumah itu memang dari sore itu udah Doa selesai. Oke, kakak semua, di hari ini kita tatap maya yang kedua ya Kak ya. Iya Kak. Terus kemarin kita membahas tentang orientasi. Untuk hari ini kita materi yang akan disampaikan yaitu tentang saya izin mohon kiranya untuk share screen ya untuk bahan belajar hari ini. Sekali. Kalau orang Jawa itu Nggawa nyawa. Apakah sudah terlihat Kak? Sudah Kak. Sudah ya, terlihat jelas. Sudah Kak. Oke, materi hari ini yaitu modul 1.1 refleksi untuk perubahan paradigma. Refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Tatap maya 2. Oke, seperti halnya kemarin, di sini nanti kita akan membahas tentang refleksi untuk perubahan paradigma diri berkaitan dengan guru PJOK. Di sini nanti kita belajar bersama, sharing bersama, saling bertanya, saling untuk kegiatan pada hari ini. Oke,
Adapun kesepakatan bersama, ya, ini di setiap tatap maya pasti akan dilakukan. Yang pertama yaitu menyalakan kamera, mungkin yang tidak terlalu urgent ya, tidak terlalu tidak terlalu setidaknya menyalakan kamera. Terus yang berikutnya mematikan mikrofon atau mic ya, mematikan mic. Apabila ingin bertanya, silakan bisa mengangkat tangan. Terus yang berikutnya hadir seutuhnya. Yang berikutnya menghargai waktu bersama. Terus memaksimalkan fitur chat. Nah, apabila ada yang ditanyakan atau izin ke kamar mandi atau apa gitu ya, bisa memaksimalkan fitur chat. Ada juga bisa mengangkat tangan atau raise hand apabila ada keperluan seperti ke kamar mandi dan atau izin bertanya. Terus yang berikutnya gangguan teknis adalah hal yang wajar. Oke, yang berikutnya, nah tujuan luas memfasilitasi pembelajaran PJOK yang terpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Capaian akhir pelatihan, capaian dari pembelajaran di modul 1.1 ini yaitu guru mampu bersikap reflektif dan melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Tujuan menyelesaikan modul ini untuk paradigma perubahan diri guru PJOK. Peserta diharapkan mampu yang pertama yaitu memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Yang kedua, mengimplementasikan penulisan refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Nah, ini tujuan dari pertemuan tatap maya di hari ini. Nanti kita sama-sama belajar, sama-sama mempelajari materi-materi yang ada di materi yang di hari ini. Oke, yang berikutnya tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta dapat mengulas kembali framework refleksi yang sudah dipelajari sebelumnya. Terus yang berikutnya, peserta dapat menghasilkan 3 tulisan refleksi. Oke. Agendanya hari ini kita berdiskusi, nanti ada yang paparan juga ya, terus ada yang mengomentari atau memberi umpan balik. Ya. Terus yang berikutnya agenda review framework dan model tulisan refleksi. Oke, mungkin diketahui dari kakak-kakak semua apa itu framework. Mungkin ada yang bisa menjelaskan dari kakak-kakak semua. Framework. Apa itu framework?
Kurang paham kak. Framework. Mungkin ada yang bisa menjawab. Ambil buku kalian satu orang aja. Ini siapa? Bahasa Bunga Rahman apa siapa? PJO kak? Iya, gue tulis. Iya. Ya udah, ambil ya. Framework model tulisan refleksi. Oke. Framework. Apa kakak? Mungkin ada yang bisa menjawab. Framework yaitu seperti kita menggambarkan seperti kerangka atau batasan-batasan untuk merefleksikan diri. Yang berikutnya yaitu tulisan refleksi 3 babak. 3 babak. Apa yang maksud dengan tulisan refleksi 3 babak? Mungkin ada yang tahu? Dari kakak semua. Tiga babak diantaranya nanti akan kita bahas sama-sama. Yang berikutnya. Pak. Di sesi ini ada pembukaan, pengingat kesepakatan bersama, pemaparan tujuan sesi, dan penjelasan agenda kegiatan. Nah, di sini ada review framework dan modal tulisan, refleksi framework Wharton. Nah, jadi refleksi atau framework itu dibagi menjadi 2. Ya, di antaranya satu yaitu frameworknya milik Wharton dan berikutnya framework miliknya Gibbs. Oke. Nah, ini tadi di atas tadi tuliskan refleksi 3 babak. Di antaranya satu, tuliskan refleksi 3 babak. Ya. Babak pertama, tulisan yang ada terkait kecenderungan nilai orientasi ketika sebagai guru PJOK. Nah, ini nanti akan kita bahas bersama, kita diskusikan bersama. Yang berikutnya, tulisan refleksi kita pada tahapan perasaan, evaluasi analisis dari framework Gibbs menggunakan roda emosi yang menggambarkan perasaan. Nah, ini nanti juga setelah babak 1, terus berikutnya babak 2. Oke, yang ketiga, babak 3, kesimpulan dan rencana tidak lanjut. Oke, nah kakak semua bisa dipahami dari sampai di sini bisa dipahami. Ya, ada yang ditanyakan? Kak, mohon maaf mau tanya. Ini yang refleksi modul tulis refleksi framework Gibbs itu maksudnya gimana, Kak? Di sini kakak membuka LMS. Kita buka semua kakak. Buka LMS. Dibuka LMS-nya, di situ dipelajari. Nah, di situ ada framework. Di modulnya ada framework. Framework refleksi ada 2. Di antaranya Wharton dan Gibbs. Nanti dipelajari, dibaca-baca sambil dipahami.
Oke. Oh, gitu. Siap. Makasih ya Kak. Oke. Nah, ditanyakan lagi. Paham? Insya Allah Kak. Ada berapa nilai orientasi guru dalam PJOK? Mungkin ada yang bisa menjawab. Itu di babak pertama ya. Tuliskan kecenderungan nilai orientasi. Di sini ada berapa nilai kecenderungan orientasi sebagai guru? Mungkin ada yang bisa menjawab. Orientasi guru. Oke, kakak semua sudah dibuka LMS-nya? Sudah Kak. Untuk yang lain bagaimana? Di bagian mana Kak? Di bagian Sudah, Kak. Oke. Sudah. Silakan dibaca, dipahami. Di sini tuliskan refleks 3 babak. Nanti kami beri link Jamboard, ya. Tuliskan di Jamboard. Nanti diberi nama dan kecenderungan apa yang kakak semua alami di sekolah, gitu kan? Ada 5 nilai orientasi guru dalam PJOK, gitu ya. Cenderungannya ada 5. Yang pertama yaitu disiplin ilmu, ya. Yang kedua proses pembelajaran. Yang ketiga aktualisasi diri. Yang berikutnya integrasi ekologis. Dan berikutnya tanggung jawab sosial. Nah, itu. Sudah ketemu Kak modulnya? Belum Kak, masih dicari. Oke, saya beri waktu kurang lebih berapa Kak ya? 10 sampai 15 menit untuk mencari, membaca, memahami tentang framework dan 3 refleksi. Itu maaf Kak, izin itu yang cari refleksi itu bagaimana Kak ya? Di dashboard Kak ya? Di modul Kak. Oh, di Di modul. modul silakan diklik modulnya, di situ nanti ada bahan bacaan terkait framework dan 3 babak itu. Jadi tentang kecenderungan dan berikutnya tahapan perasaan, evaluasi analisis dari framework. Di sini kita diminta yaitu tentang framework Gibbs. Oke, untuk linknya saya bagikan di grup WhatsApp ya Kak ya. Nanti ada mengisi. Gini, nih.
Jadi di framework itu yang pertama yaitu frameworknya milik Thornton. Di situ ada 3 fase atau 3 tingkatan, diantaranya W, SW, NW. Mungkin ada yang bisa, ada yang tahu W itu apa? Di sini ada watts atau watts, ada juga so watts dan no watts ya. Dibagi menjadi watts, so watt dan no watts. Nah, ini apa seperti apa yang sudah kita lakukan gitu ya di sekolah, apa saja yang sudah kita terapkan di pembelajaran. Nah, terus apa atau bagaimana, terus sekarang apa begitu ya. Terus apa yang sudah saya lakukan ya. Dari apa, terus apa, dan sekarang apa, dan sekarang ini bagaimana. Setelah saya melakukan pembelajaran yang sudah saya ajarkan di sekolah gitu. Oke, yang berikutnya ada framework miliknya yaitu Gibbs. Nah, milik Gibbs ini ada kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, yang pertama yaitu mendeskripsikan. Nah, jadi deskripsi. Yang pertama deskripsi, yang berikutnya ada tanda tanya. Apa yang dideskripsikan? Nah, itu. Nanti kalau sudah dideskripsikan semuanya, setelah itu maka akan dievaluasi. Apa itu evaluasi? Evaluasi yaitu seperti nilai ya, dikoreksi, terus dilihat lagi, diteliti lagi ya, dievaluasi. Apanya yang dievaluasi? Yaitu apa yang dari awal dideskripsikan. Nah, setelah itu akan kon, konduk. Setelah itu akan diperintahkan apa tujuan dari semua refleksi tersebut. Jadi semua dari awal, dari deskripsi, dari evaluasi, dan tujuannya akan terlihat. Nah, dan begitu seterusnya ya. Setelah tujuannya nanti dideskripsikan lagi, dievaluasi begitu ya. Jadi saling ketergantungan, saling berkesinambungan ya antara satu dengan yang lainnya. Oke, yang berikutnya tuliskan refleksi. Nah ini, tuliskan refleksi 3 babak. Mari kita baca kembali tulisan ibu atau bapak pada LMS terkait apa kecenderungan nilai orientasi. Nah tadi apakah sudah dibuka semua LMS-nya? Sudah dibuka? Sudah dilihat, sudah dibaca ya. Mari kita baca kembali tulisan kakak yang ada di LMS terkait kecenderungan nilai orientasi kakak selama mengajar di sekolah. Terus yang berikutnya, menurut kakak semua, seberapa dalam tulisan refleksi? Nah, seberapa dalam tulisan refleksi yang kakak tulis? Betulkah itu sebuah refleksi singkat? Ya? Apakah benar hanya refleksi singkat saja? Kaitannya dengan framework yang sudah kita bahas barusan. Nah, itu. Ya. Terus yang berikutnya, mari kita coba memperbaiki tulisan kita
dengan kegiatan menulis refleksi 3 babak. Nah, ini ya, babaknya tadi 3 babak. Sini Kak ya. Yang pertama yaitu tulisan yang ada terkait kecenderungan. Terus yang berikutnya tulisan refleksi kita pada tahapan perasaan, evaluasi, analisis, dan framework tips menggunakan roda emosi yang menggambarkan perasaan. Terus yang berikutnya kesimpulannya apa dari refleksi yang sudah Kakak tulis dan rencana tindak lanjutnya seperti apa dan bagaimana. Oke. Sampai di sini paham Kak? Insya Allah paham Kak. Paham ya Kak ya? Di sini ada instruksi. Nah ini. Nanti linknya saya bagikan di WhatsApp saja ya, supaya bisa mengisi lewat situ. Kalau di takutnya tertimpa-timpa hilang. Peserta dapat menuliskan nama di masing-masing slide. Ya, fasilitator menyiapkan timer waktunya. Anda akan meminta untuk membuat tulisan refleksi pada 3 babak berbeda. Tadi bapaknya di atas ya Kak ya. Terus penulisan analisis refleksi menggunakan deskripsi framework tips ya. Yang tadi yang apa ya, what, so what, dan no what. Setelah tiap babak selesai, tulisan Anda akan diminta untuk membaca tulisan refleksi rekan Anda dan memberikan umpan balik terhadap tulisan rekan Anda tersebut. Nah, bersikap terbuka dengan masukan orang lain. Nah, di sini kita saling sama-sama legowo, tidak ada yang ngotot-ngotot gitu ya. Bersikap terbuka dengan masukan orang lain. Jadi supaya sama-sama belajar. Oke, langsung saja nanti linknya saya bagikan di WhatsApp ya Kak ya. Nanti silakan untuk mengisi soalnya. Ya kalau gitu dibiarin aja. Yang penting jangan keluar-keluar ya. Ada yang tanyakan? Masuk. Ada yang tanyakan tidak Kak? Tidak ada ya? Tidak ada Kak. Cukup Kak. Oke, saya bagikan dulu linknya di WhatsApp. Oke, apakah sudah masuk Kak linknya? Sudah Kak. Oke, di situ ada. Mungkin kalau membuka yaitu refleksi 3 babak ya. Menulis refleksi menggunakan deskripsi framework GIPS. Di sini ada slide-nya 1 sampai 16 ya. 15. Ini di sini nanti diisi, jangan sampai tertimpa-timpa. Jadi seandainya Kak Ferry ini nomor 1, slide nomor 1. Kak izin Kak bertanya, ini kok ya? Anda butuh akses maksudnya gimana Kak? Anda butuh akses. Oke, nanti Kak sabar Kak. Ya Kak. Anda butuh akses. Mana carinya? Nanti dulu perhatikan. Siapa saja memiliki link. Terus terlihat editor.
Oke, apakah sudah bisa? Sebar ya, Kak. Sudah, Kak. Oke, silakan Kakak untuk mengisi, merefleksi apa yang sudah dilaksanakan, merefleksi diri sendiri ya Kak ya, bukan merefleksi dalam kegiatan saat ini. Jadi merefleksi kegiatan selama mengajar di sekolah masing-masing gitu. Ya, semua ada yang tanyakan, mungkin ada yang belum paham. Maaf Kak, mau tanya, izin. Ini kan Ya, refleksi ada 3 babak, ini kita isi semua dalam satu kolom. ya. Nah ini kan ada tiga kolom nih. Iya Kak. Ada babak 1, babak 2, babak 3. Nah nanti yang babak pertama itu ini tulisan yang ada terkait kecenderungan nilai orientasi kita sebagai guru PJOK. Nah itu. Nah, kecenderungannya apa? Ada berapa tadi? 3 babak ini Kak. Ada berapa nilai kecenderungan dalam sebagai guru PJOK? Ada 5. Ada 5. Ya, yang pertama. Apa ya Pak? Ntar lihat dulu di modul. Nah, dilihat modulnya, dibaca, terus dipahami. Nah, yang pertama mastery atau penguasaan materi atau disiplin ilmu. Yang berikutnya ada learning process atau proses pembelajaran. Oke. Yang berikutnya self actualization atau aktualisasi diri. Terus yang berikutnya ada ecological integration atau integrasi ekologis. Dan yang kelima ada social responsibility atau tanggung jawab sosial. Oke, sudah ketemu. Kalau sudah ketemu, silakan dibagikan pada yang lain supaya yang lain juga agar membaca, melihat dan memahami. Oke. Maaf Kak, modulnya bisa ditampilkan ke berbagi layar nggak ya Kak? Modulnya ada di LMS Kak. Oh iya iya. Di LMS kakak masing-masing, dibuka, masuk ke LMS. Oke, paham tentang ini? Tuliskan tiga babak ini, refleksi 3 babak. Paham ya Kak ya? Silakan ditulis di apa namanya, di slide masing-masing. Di situ ada dibagi menjadi beberapa slide. Nah, kalau bisa jangan sampai menempati manya gitu ya. Jadi nah ini reja ini 2, 3. Jangan sampai masuk ke pekarangan yang lain. Jadi satu aja ya. Seandainya Reja Setiawan ini babak 1 ini apa diisi, nanti babak 2 diisi, babak 3 diisi ya. Oke, paham ya? Saya beri waktu berapa Kak? 10 menit, 15 menit. Oke, saya beri waktu sampai jam sekarang 13.43.
kurang lebih 15 menit ya Kak ya, sampai 13.50. Oke ya Kak ya. Kok nggak ada orangnya ini? Ada kemana ini? Oke, silakan dikerjakan di eh, di refleksi 3 Bapak. Oke, silakan. Bagaimana Kak? Apakah bisa mengaksesnya atau ada kendala? Lagi ada kendala ini Kak internetnya. Bentar ya Kak, ini kendala di jaringan. Agak lemot ini bukanya. Kendalanya sambil itu loh Kak, apa menemukan modulnya tadi belum ketemu.
Oke, bagaimana Kak? Sudah ketemukah atau sudah terpikirkankah tentang 3? Sabar Kak, masih diusahakan. Oke, bagaimana Kak? Udah apa belum untuk menulis 3 babak tersebut? Oke, saya ulangi lagi, 3 review framework dan model tulisan refleksi Burton. Nah, di sini dijelaskan ada beberapa framework refleksi, ya, refleksi, di antaranya yang kita ambil yaitu Burton dan Gibbs. Di sini ada di Burton itu ada apa, terus apa, dan sekarang apa. Pada tahapan apa atau what's, peserta didik akan menuliskan pengalaman. Peserta didik bisa juga peserta gitu ya, atau guru ya, menuliskan pengalaman mereka, dan mengeksplorasi respon mereka terhadap pengalaman tersebut. Nah, jadi menuliskan apa yang sudah diajarkan atau ketika kita sudah mengajar gitu ya, itu nanti akan dituliskan kembali ya. Jadi peserta menggambarkan apa yang terjadi, bagaimana perasaan mereka dan tindakan apa yang mereka lakukan. Nah, itu tadi.
ketika kita sudah melakukan, sudah memberi materi kepada peserta didik kita, merefleksi. Setelah itu kita merefleksi kembali kepada diri kita. Apakah tujuan kita memberikan materi itu sudah tercapai, atau sudah mencapai sasaran, atau sudah bermakna kepada peserta didik. Nah, begitu. Nanti sambil berjalan silakan diisikan di babak pertama. Terus yang berikutnya ada so what. Terus apa? Setelah merenungkan tentang pembelajaran yang sudah disampaikan, bagaimana, terus apa yang kita lakukan? Peserta akan menganalisis, kakak-kakak semua menganalisis sebuah kejadian dan akan menggunakan pemikiran yang kritis. Ada dua cara yang direkomendasikan di sini, yaitu analisis dan perenungan. Jadi menulis dan merenung, begitu. Terus ada saat peserta didik atau saat peserta yang diberikan, atau seperti kakak yang memberikan materi kepada peserta didik, peserta melakukan proses analisis memang sangat bermanfaat. Namun ada beberapa pengalaman yang berhubungan dengan nilai dan perasaan. Hanya akan bisa didapatkan lebih dari jika peserta melakukan perenungan, bukan sekedar dianalisis. Jadi antara merenung dan menulis itu harus bersamaan. Jangan hanya merenung saja. Merenung apa yang sudah direnungkan tapi tidak dituliskan. Maksudnya apa? Kalau pengingatan kita memang luar biasa, bisa saja untuk direnungkan, ya, direnungkan dan ditulis. Setelah itu diterapkan di sekolah, di pembelajaran. Apakah yang sudah saya sampaikan ini sudah efektif, sudah bermakna kepada peserta didik atau belum? Gitu. Adapun juga di sini know what atau sekarang apa, ya. Setelah tadi menuliskan pengalaman atau menuliskan renungan atau menuliskan refleksi, setelah itu merenungkan, dan sekarang apa? Sekarang apa? Apa yang akan saya lakukan? Peserta mengidentifikasi proses yang dapat membantu menyelesaikan kekhawatiran dan tantangan yang mereka hadapi. Nah, jadi di sini peserta atau kakak semua itu merefleksikan diri, menuliskan, merenungkan, dan terus apa tidak lanjut, apa yang akan dilakukan di yang akan datang. Baik dari sisi keterampilan, pengetahuan, sumber belajar, dan pemahaman. Nah, ini di sini ada keterampilan kita sebagai guru, terus tentang pengetahuannya bagaimana, apakah bisa diterima dengan peserta didik atau malah membuat peserta didik malah nggak senang, gitu kan. Terus yang berikutnya ada framework milik Gibbs. Nah, di sini tadi yang pertama yaitu deskripsi apa yang terjadi. Ya. Jadi siklus akan dimulai dari yaitu tentang deskripsi. Bahwasanya belajar harus datang dari pengalaman. Benar ya. Untuk selama ini kita belajar dari pengalaman. Pengalaman yang seperti apa? Pastinya pengalaman yang menurut diri kita, diri kakak semua itu
belum baik, nanti akan dikembangkan atau dipelajari lagi menjadi lebih baik. Itu menurut Gibbs. Terus yang berikutnya ada perasaan. Perasaan apa yang ada. Jadi setelah mendeskripsikan, terus ada perasaan apa yang terdapat dalam diri kita. Ya. Terus ada evaluasi setelah tadi perasaannya seperti apa, pasti nanti akan dievaluasi apa itu baik, apakah itu buruk bagi peserta didik. Setelah itu menganalisis. Setelah menganalisis, di sini adalah tahapan kunci di mana waktunya untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi dalam situasi tersebut. Nah, setelah tadi ada deskripsi, ada perasaan, ada evaluasi, dan sekarang menganalisis, gitu ya. Apa sih yang sudah saya lakukan? Apa yang saya berikan kepada peserta didik ini ya? Apakah peserta didik ini senang, menyenangkan, atau bahagia, ataukah malah bikin kecewa, apa bikin tidak diterima di peserta didik. Yang berikutnya ada analisis dan kesimpulan. Nah, setelah menganalisis situasinya, tahapan ini yaitu sesuatu yang dapat disimpulkan, di mana tahapan ini juga hampir sama dengan tahapan SWOT tadi. SWOT apa gitu ya? Apa bagaimana? Gitu. Ada tingkatan cara membuat kesimpulan. Yang pertama yaitu dalam pengertian secara umum dan kedua pada tingkatan individu, gitu ya. Setiap kesimpulan yang dicapai diharapkan akan lebih terinformasikan dengan lebih baik. Nah, jadi dari refleksi tersebut kita bisa merefleksikan keduanya, yaitu secara umum dan secara individu. Mungkin kalau secara umum bisa rekan kita atau rekan sejawat memberikan masukan, mengoreksi, merefleksi diri kita dalam melakukan pembelajaran. Terus yang berikutnya ada refleksi individu, mungkin sambil merenung, sambil setelah pembelajaran, gitu ya, sambil istirahat kalau di sekolah di kantor ya, sambil berpikir, sambil merenung apa sih yang kurang yang saya ajarkan kepada peserta didik, begitu ya. Yang intinya kita sebagai guru yaitu dapat memanusiakan manusia ya. Jadi di dalam EJK ini guru itu tidak hanya mengajarkan saja, tapi semua harus bisa meliputinya. Terus yang berikutnya setelah kesimpulan ada rencana tindak lanjut. Nah ini tahapan terakhir ini yaitu setelah belajar dari pengalaman dan mempertimbangkan apa yang akan dilakukan jika situasi serupa muncul lagi, apakah hal-hal yang akan dilakukan berbeda atau sama, gitu. Ya, pada tahapan ini proses refleksi tidak akan lengkap tanpa menyatakan rencana tidak lanjut. Nah, ya. Jadi setelah direfleksi, semua dianalisis, semua disimpulkan, maka timbullah rencana tindak lanjut. Yang gunanya apa? Untuk menggugah hati kita, bagaimana caranya agar lebih baik lagi dalam mengajar kepada peserta didiknya.
Ya. Terus di sini ada beberapa contoh pertanyaan-pertanyaan gitu ya, tentang deskripsi, perasaan, terus evaluasi, analisis, dan kesimpulan, dan terakhir rencana tindak lanjut. Contoh pertanyaannya seperti deskripsi meliputi apa yang terjadi, apa yang dialami, apa yang sudah diajarkan tadi ya, sudah sampaikan di awal. Terus ada juga kapan itu terjadi, atau siapa saja yang terlibat, atau apa saja yang kita lakukan gitu. Terus dan apa hasilnya. Nah, terus ada perasaan. Ada contoh pertanyaan perasaan, apa perasaan yang muncul saat itu gitu kan. Apa perasaan yang muncul ketika sudah merenung atau merefleksi gitu kan. Perasaannya seperti apa gitu. Apa yang akan dirasakan oleh orang lain pada kejadian itu. Terus yang berikutnya ada evaluasi. Di sini contoh pertanyaan-pertanyaan refleksi terkait evaluasi diantaranya bagaimana hasilnya ya. Setelah mendeskripsikan terus perasaannya bagaimana, terus di sini mengevaluasi ya. Mengevaluasi yaitu contohnya menilai ya, karena ini refleksi diri sendiri, merefleksi sebagai guru olahraga maka akan mengevaluasi diri sendiri. Oke, yang berikutnya ada menganalisis, contohnya seperti bagaimana teori yang saya tahu tentang pembelajaran atau tentang penelitian, terus apa ya, seperti apa namanya, apa yang membuat peristiwa atau pembelajaran yang kita alami berjalan baik ataukah buruk, menganalisis. Terus yang berikutnya ada setelah dianalisis terus disimpulkan. Kesimpulannya apa? Tetap apa? Apa yang sekarang kita lakukan dengan apa yang sudah kita lakukan sudah baik, apa yang sekarang bisa lakukan dengan lebih baik, kesimpulannya. Terus keterampilan apa yang saya butuhkan untuk mengatasi kejadian. Jadi setelah tadi merefleksi di awal, terus dapat perasaannya seperti apa, mengevaluasi, menganalisis, dan setelah itu menyimpulkan. Dan yang terakhir yaitu rencana tidak lanjut. Pastinya harus ditindaklanjuti ya, supaya pembelajaran bisa tercapai kepada peserta didik. Oke. Sampai sini paham ya Kak ya? Oke, tadi kita kembali ke ini ya, tentang pertanyaan di atas, itu ya. Kecenderungan nilai orientasi kita sebagai guru PJOK. Nah, di sini. Nilai orientasi guru PJOK sebagai refleksi pembelajaran, gitu ya. Kita coba bayangkan kita sebagai guru olahraga merefleksikan diri kita sendiri. Guru, apa sih itu guru? Gitu kan? Mungkin ada yang bisa menanggapi apa itu guru. Mungkin Kak Ferry, apa itu guru Kak? Kadang kita
setiap hari bertemu dengan peserta didik, dipanggil guru, kadang tetangga kita, kadang orang-orang di sekeliling kita manggilnya guru. Ya, guru diartikan sebagai individu atau seseorang atau manusia yang memiliki cara pandang dan keyakinan yang berbeda-beda. Sebagai hasil bentukan dari pengalaman hidup masing-masing di masa lalu. Nah, jadi guru itu merefleksikan diri melihat dari masa lalunya. Tugasnya akan mencerminkan salah satu kepercayaan dan keyakinan tersebut. Nah, di sini tadi yaitu ada 5 nilai orientasi guru dalam PJOK. Oke. Sudah ketemu Kak modulnya? Modulnya belum ketemu Pak, dari dicariin. Malah keluarnya beda lagi. Maaf Kak. Oh. Oke, di sini sudah yang sudah mengisi yaitu satu siapa ini? Reja Setiawan. Reja Setiawan. Terus ada ini Dede Rohayati. Siapa lagi ini? Siapa ya? Ferry. Oke, untuk yang lainnya segera mengisi ya. Karena nanti kita bahas bersama-sama. Terdapat nilai orientasi guru dalam PJOK. Terdapat 5 nilai orientasi guru dalam PJOK. Ya Kak ya. Di antaranya satu apa? Tadi apa Kak? Disiplin ilmu. Ya. Disiplin ilmu atau yang disebut dengan disciplinary mastery. Penguasaan materi atau disiplin ilmu. Nah, di sini disebut juga sebagai disiplin akademik, merupakan bentuk orientasi paling tradisional dalam perkembangan kurikulum ataupun perkembangan saat ini ya, di mana fokus utama adalah mengajarkan peserta untuk menguasai materi pelajaran dalam pendidikan jasmani. Guru memprioritaskan pendidik untuk mempromosikan kemahiran mereka dalam keterampilan fisik dan kebugaran serta pemahaman konten kurikulum yang berpusat pada mata pelajaran. Konten pembelajaran mengarah pada gerakan mulai dari yang paling sederhana hingga gerakan yang mempunyai level tinggi, ya, ataupun yang lebih kompleks, seperti yang digunakan pada berenang, contohnya seperti senam, olahraga tim,
dan kegiatan kebugaran lainnya. Selain itu, dapat menekankan pengetahuan fisiologis dan biomekaniknya. Oke. Di sini penguasaan materi atau disiplin ilmu. Kita menyampaikan kepada peserta didik bahwasanya peserta didik itu mempunyai tingkatannya yang berbeda-beda. Contohnya seperti pada materi bola basket, pertemuan kali ini pembelajaran bola basket. Jadi di kelas bahwasanya pasti kemampuannya tidak sama. Pasti ada yang sudah bisa mahir di bidang basket, ada yang belum tahu sama sekali di bidang basket. Di sini melalui fase untuk kurikulum saat ini yaitu ada fase yaitu fase A dan sampai fase F ya. Mungkin untuk di fase A, B ya, untuk di tingkat SD maka untuk mengenalkan tentang permainan bola basket ataupun teknik-teknik dalam permainan bola basket ya. Kalau di SD, SMP, SMA atau SMK itu pasti pembelajarannya sama. Jadi seandainya permainan bola besar, nanti ada basket, ada sepak bola, ada bola voli, begitu kan. Terus di SMP pun begitu. Permainan bola besar, ada bola voli, ada bola kaki, ada bola basket. Dan di tingkat fase E dan fase F atau SMA, SMK ataupun MA itu juga pasti ada mata pelajaran terkaitan dengan permainan bola besar seperti ya tadi sepak bola, bola basket, terus berikutnya ada sepak bola, bola kaki, sepak bola ataupun bola voli. Oke. Jadi cara disiplin ilmunya atau penguasaan materinya, bagaimana sebagai guru olahraga ini menilai. Di sini menilai, kadang kan kita menilai hanya menilai-nilai saja. Yang penting anak tersebut pandai bergerak, gitu ya, tanpa mengetahui tingkatannya anak ini sudah bisa apa belum, anak ini sudah mencapai kriteria apa belum. Nah, jadi di sini disampaikan untuk mungkin di fase E begitu ya, karena fase E di kelas hari ini belajar tentang permainan bola basket seperti mendribble, passing ataupun shooting. Coba kita lihat kembali, tidak semua satu kelas itu tidak mahir, tidak semua satu kelas itu sudah mahir. Jadi cara menganalisisnya, kita melihat ada beberapa peserta didik yang sudah mahir, ada beberapa peserta didik yang belum mahir. Jadi bisa saja kita awali yang belum mahir terlebih dahulu untuk melakukan dribble ataupun passing ataupun shooting gitu ya. Bagaimana yang sudah mahir? Bagaimana yang sudah mahir? Yang sudah mahir bisa membantu terlebih dahulu, membantu yang belum mahir. Karena apa? Apabila disamakan, maka tingkatannya nanti untuk nilai pun akan berbeda, gitu ya. Jadi semakin paham penguasaan materi, maka semakin paham untuk tingkat penilaiannya. Paham ya Kak ya? Oke, yang berikutnya ada proses pembelajaran. Pembelajaran menerapkan pengetahuan dan perkembangan belajar yang sistematis di luar kinerja belajar yang terampil.
Dengan demikian, proses pembelajaran membantu peserta menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran dalam mempelajari pengetahuan dan keterampilan yang baru. Dalam pendidikan jasmani, guru yang menempatkan ataupun guru yang menempatkan nilai tinggi pada orientasi berusaha membuat lingkungan belajar itu yang menarik dan menyenangkan dengan membiarkan peserta didik belajar bagaimana caranya belajar dan menerapkan pengetahuan sebagai pusat dari isi pendidikan jasmani. Daripada membiarkan mereka belajar hanya apa yang diajarkan, kesempatan belajar, kemungkinan peserta didik untuk menerapkan pengetahuan mereka sebelum pada konsep atau masalah pembelajaran baru. Nah, ini proses pembelajaran. Banyak sekali pembelajaran ini, terutama pembelajaran PJOK, sering sekali hanya mementingkan prakteknya saja, tanpa diimbangi dengan teori atau materi di kelas. Jadi mungkin sebelumnya banyak sekali ketika bel sekolah berbunyi, atau seandainya pagi ya setelah upacara itu ya, ada pelajaran PJOK. Pasti peserta didiknya akan berbondong-bondong ke kantor untuk memanggil gurunya, sedangkan kita ya belum siap seperti itu. Jadi proses pembelajaran ini yaitu pastinya langsung ke lapangan tanpa diimbangi dengan teori yang ada di kelas. Nah, itu. Jadi proses pembelajaran ini harus diimbangi. Jadi peserta didik bukan hanya berlatih tentang fisiknya saja, tapi juga harus dapat berpikir, dapat mempunyai nalar yang kritis, begitu ya. Jadi tidak hanya mengencangkan otot saja. Di sini ada proses pembelajaran bagaimana cara memecahkan masalah yang ada dengan berpikir, bisa individu, bisa berkelompok, gitu ya, tanpa harus terus-menerus melakukan aktivitas yang menggunakan otot. Oke, yang berikutnya ada self actualization atau aktualisasi diri. Ya, di sini lebih fokus pada pendekatan humanistik dengan cara membangun harga diri yang positif, rasa keberhasilan, dan kenikmatan dalam belajar. Rencana untuk memelihara pertumbuhan pribadi, peserta didik adalah tujuan akhir dari pendidikan jasmani mereka. Peserta didik sebagai individu bertanggung jawab untuk mengidentifikasi tujuan sendiri, untuk mengembangkan keunikan pribadi, dan untuk membimbing pembelajaran pribadi. Guru pendidikan jasmani dengan kecenderungan berorientasi nilai, aktualisasi diri dalam bersikap mandiri, bertanggung jawab, dan selalu mempertimbangkan kebutuhan dan minat individu. Aktualisasi diri, ya, rasa keberhasilan dan kenikmatan dalam belajar. Nah, seberapa senang, seberapa bahagianya ya peserta ini mengikuti pembelajaran yang sudah kita sampaikan, gitu. Jadi apa saja yang membuat peserta didik itu senang, gitu ya, sebagai tujuan yang akan yang terutama. Yang berikutnya ada
ecological integration atau integrasi ekologis. Apa itu integrasi ekologis? Mungkin ada yang bisa menjawab atau memberi masukan. Integrasi ekologis, pendekatan holistik untuk seimbang yang memberikan pertimbangan yang relatif sama untuk kebutuhan peserta didik. Materi belajar, konteks pendidikan, dan masalah sosial. Itu ya, Kak. Meningkatkan kepekaan terhadap kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, integrasi ekologis pada dasarnya memenuhi potensi manusia, individu, dan perubahan sosial. Pengembangan pribadi peserta didik dan tercapainya tujuan sosial budaya yang dapat diidentifikasi sebagai sama penting. Jadi semua itu sama-sama penting. Apa yang sudah dijelaskan di awal tadi ya, penguasaan, terus proses pembelajaran, terus ada aktualisasi, dan sekarang yaitu integrasi ekologis. Ekologis ya. Apa sih ekologis itu, Kak? Mungkin ada yang tahu? Ekologis. Ya. Jadi ekologis yaitu lingkungan ya. Jadi lingkungan itu sangat mempengaruhi. Terus yang berikutnya social responsibility atau tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial lebih konsisten ya dengan tujuan guru yang dinyatakan dengan prioritas tinggi untuk kurikulum sosial daripada rekonstruksi sosial. Ya, kurikulum atau saat ini yang sudah dijalani menangani masalah sosial akan menekankan pada peningkatan kesadaran akan kebutuhan sosial dan peran peserta sebagai agen perubahan. Pengembangan strategi untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik, yang menekankan kesetaraan dan keadilan sosial untuk berkontribusi pada perubahan sosial. Aktivitas fisik dan olahraga diakui sebagai sarana untuk membantu peserta didik belajar, menyelaraskan kebutuhan individu dengan kebutuhan masyarakat mereka. Nah, di sini kita sebagai guru olahraga sebagai promotor atau pendorong bagi anak-anak kita, ya. Jadi begini, ada pertanyaan begitu kan, apa sih tugas sebagai guru olahraga itu, gitu kan? Mungkin dari lingkungan pasti ada yang bertanya, dari ataupun rekan sejawat ataupun guru-guru lainnya ada yang bertanya, apa sih tujuan dari guru olahraga itu? Tujuan olahraga mungkin ada yang menjawab, yaitu membugarkan peserta didik. Benar apa salah, Kak? Cek suara saya apakah terdengar? Terdengar, Kak. Jadi tujuan guru olahraga apakah hanya membugarkan peserta didik
Ini ada yang bisa menanggapi? Gimana Kak pertanyaannya? Maaf, jaringannya ini agak susah. Oh, apakah guru olahraga hanya membugarkan peserta didik? Ya, kalau menurut saya sih tidak ya Kak. Dengan alasan? Oke, jadi guru olahraga tidak bisa membugarkan peserta didiknya. Ya. Jadi mengajarkan peserta didik untuk melakukan kegiatan atau aktivitas kebugaran di sekolah dan diterapkan di kehidupan sehari-hari sampai akhir hayatnya, gitu ya. Begitupun seperti guru ngaji ya, guru ngaji atau guru agama di sekolah ya, menyuruh peserta didiknya untuk melakukan sholat, gitu, melakukan ibadah. Apakah setelah melakukan ibadah langsung dinyatakan alim? Kan tidak seperti itu ya. Itu pun kalau tidak melakukan kesalahan-kesalahan di luaran ya. Jadi seperti halnya tadi guru agama hanya bisa mengajak ya, memberikan arahan, mengajak dan menyuruh atau mengajak melakukan aktivitas ibadah setiap hari sampai akhir hayat. Maka apabila tidak melakukan kesalahan-kesalahan di luaran, maka bisa dinyatakan alim gitu. Begitu juga dengan guru olahraga, tidak bisa mengatakan bahwa si A ini dengan olahraga dengan saya nanti akan bugar gitu. Tidak bisa. Jadi kita memberikan pengajaran atau apa yang kita ajarkan di peserta didik, nanti peserta didik mau, senang, bahkan gembira melakukannya di kehidupan sehari-hari sampai akhir hayat. Maka dengan itu bisa dinyatakan ke mungkin sampai di sini paham atau ada yang ditanyakan? Di sini sebagai guru harus banyak menguasai harus banyak menguasai pembelajaran dengan sesungguhnya gitu ya. Setiap langkah penerapan dan setiap guru akan menemukan peluang gitu kan, atau menjadi ahli atau menjadi baik dalam terutama digunakan untuk mendidik seluruh peserta didiknya. Gitu. Jadi kita sebagai guru olahraga ini ya tugasnya ke depannya ya lumayan berat. Bagaimana pemahaman-pemahaman yang dulu yang belum terngiang di hati kita, kita rasakan ya nanti sampai pembelajaran yang dia akan datang. Oke, kita akan membahas kembali lagi tentang ini tadi ya, 3 tulisan refleksi 3 babak ini. Ini ada beberapa yang sudah menulis. Nanti
bisa langsung memberikan paparan ya. Dan ini dan masih banyak juga yang belum menulis. Oke, mungkin ada di sini siapa ya? Dwi Kristiana. Dwi Kristiana. Ada Dwi Kristiana? Ada, Kak. Ya, monggo dipersilakan. Dwi Kristiana. Mulailah dengan menjelaskan secara rinci pengalaman atau situasi yang akan direfleksikan seperti. Iya, jadi kalau menurut pengetahuan saya ini Kak ya. Jadi penulisan analisis refleksi menggunakan deskripsi framework Gibbs 3 babak itu yang pertama adalah kita harus mendeskripsi dan perasaan. Deskripsi itu dimulai dengan menjelaskan secara rinci pengalaman atau situasi yang akan kita refleksikan, serta informasi penting seperti siapa yang terlibat, apa yang terjadi, kapan dan di mana kejadian, dan bagaimana situasi tersebut berkembang. Selanjutnya perasaan. Setelah mendeskripsi situasi tersebut, lanjutkan dengan menguraikan perasaan kita selama dan setelah kejadian tersebut. Itu yang babak pertama. Kemudian yang babak kedua adalah evaluasi dan analisis. Pada tahap evaluasi, pada tahap ini kita perlu menilai apa yang berjalan baik dan apa yang mungkin tidak berjalan sesuai dengan rencana. Jika berjalan dengan baik, berarti analisis kita atau refleksi kita sudah berjalan dengan baik. Selanjutnya, tahap analisis. Di sini kita perlu menganalisis mengapa hal-hal tersebut terjadi. Pertimbangkan faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi hasil dari situasi tersebut. Kemudian pada babak ketiga, itu adalah kesimpulan dan rencana tindakan kesimpulan. Dan rencana tindakan. Pada tahap kesimpulan, buat kesimpulan dari pengalaman kita. Bagaimana proses mengajar kita? Apa yang kita pelajari dari situasi tersebut? Apakah ada keterampilan atau pengetahuan baru yang kita peroleh? Kemudian rencana tindakan. Pada bagian akhir, itu buatlah rencana tindakan untuk masa depan. Untuk pembelajaran kita yang mendatang, bagaimana kita akan menerapkan pembelajaran yang telah kita dapatkan. Apa yang akan kita lakukan berbeda dengan masa mendatang. Kira-kira seperti itu, Kak. Oke, terima kasih, sangat luar biasa ya. Jadi refleksi 3 babak tadi dari orientasi kita sebagai guru. Nah, ini cenderungannya kepada perasaan ya Kak ya. Perasaan yang seperti apa ini Kak? Tadi kan ada lima ini orientasi seperti itu. Ada disiplin ilmu, ada proses pembelajaran, gitu, ada aktualisasi diri, ada integrasi ekologis, gitu, dan tanggung jawab sosial. Oke, terima kasih. Tadi sangat luar biasa ya. Nanti yang belum menulis silakan ditulis sambil merenung gitu ya, sambil
merenung, mau tidur, diisi kembali deskripsi tentang 3 babak gitu ya. Mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau bahkan belum ada yang paham ya. Jadi disampaikan lagi bahwasanya guru olahraga, terutama kita membahas guru olahraga, harus bisa memanusiakan manusia. Bagaimana setiap kemampuan peserta didik itu berbeda-beda, ya Kak ya, berbeda-beda. Tidak hanya dapat sebagai guru olahraga dapat mengejas atau memberikan hal-hal buruk kepada peserta didiknya. Contohnya si A ini tidak bisa bermain basket. Bagaimana caranya? Kamu harus bisa, ya. Sedangkan dia bisa, tapi tidak di bola basket, gitu ya. Di situ nanti akan bertemu bagaimana kita tentang apa tadi ekologisnya, ya Pak ya, integrasi ekologis. Nah, itu. Jadi bagaimana peserta didik itu dapat bergerak gitu loh, dapat melakukan aktivitas ya, meskipun tidak bisa main basket, tapi tetap bisa untuk melakukan gerakan-gerakan dalam basket, meskipun tidak sesempurna temannya yang sudah mahir untuk permainan basket. Oke, berikutnya ada tulisan refleksi nomor 2, yaitu perasaan, evaluasi, analisis dari framework Gibbs, merupakan roda emosi yang menggambarkan perasaan. Nah ini nanti dilihat roda perasaan. Roda perasaan. Nah ini Kak, silakan dilihat roda perasaan. Apakah sudah terlihat dengan jelas? Sudah, Kak. Oke, di sini ada beberapa perasaan yang timbul di peserta didik kita. Nah, di antaranya ada rasa takut, rasa marah, sedih, terkejut, gitu ya. Terus ada gembira, ada cinta. Di sini ada beberapa roda emosi yang perlu kita dalami atau kita ketahui di antaranya. Kenapa sih si anak ini kok tiap pembelajaran saya atau pembelajaran olahraga merasa sedih terus ya, merasa sedih terus, kan? Ada derita, ada hibah, ada kecewa, ada malu, ada terpinggir, ada putus asa. Nah, di situ ada beberapa itu yang membuat peserta didik itu menjadi sedih, ya. Terus derita ini merasa tersiksa, merasa tersinggung, dia akan merasa derita. Peserta didik ini akan merasa menderita begitu dengan tersiksa atau tersinggung. Seandainya si kita ini berbicara dengan si A merasa tersinggung, gitu kan, atau pembelajaran merasa tersiksa, maka nanti akan timbul yaitu derita dan sedih. Adapun kecewa, adapun hibah, murung, duka. Kenapa sih anak ini murung, terus duka, gitu kan? Terus berikutnya ada muram, ada hampa. Muram, hampa, ada malu, sesal, bersalah.
terpinggir, terasing, sunyi, terasing. Terus ada putus asa, ada sayu, ada pilu. Nah, itu sedih dan juga ada amarah. Nah, ini kenapa sih terkadang kan peserta didik itu kita ajak olahraga itu rasanya ingin marah terus begitu kan. Maka dengan pendekatan ekologisnya tadi kita mendekati peserta tersebut, ya apa sih yang membuat peserta didik ini marah atau menimbulkan amarah? Di antaranya satu meradang, ada jengkel, ada terganggu, ada iri, ada meluas. Nah, iri kadang kan melihat peserta lain diajarkan dengan detail atau dengan dengan gurunya ya, sehingga peserta lain iri. Nah, iri ini membuat menjadi amarah atau membuat marah peserta didik. Ditimbulkan dari geram dan cemburu. Nah, cemburu tadi ya iri gitu ya. Terus ada meradang. Meradang ini seperti apa, Kak? Mungkin ada yang bisa menjelaskan meradang itu apa, Kak? Seteru, benci. Oke, amarah itu ditimbulkan oleh meradang. Meradang itu merasa greget mungkin ya. Greget. Nah, itu. Greget itu apa ya bahasa Indonesia-nya? Ya, greget lah ya. Terus meradang ini ditimbulkan dari seteru. Mungkin satu peserta A, peserta B mungkin ada pembahasan apa, berseteru gitu ya, kan menjadikan meradang dan menjadikan amarah. Ini. Terus ada benci, benci juga mungkin benci bisa benci sama temennya atau lingkungannya gitu ya, membuat tidak enak hati ataupun amarah. Oke, ini ada beberapa ya roda emosi tadi ya disampaikan. Ada cinta, takut, amarah, sedih, terkejut, gembira, dan ini ada bagian-bagiannya. Oke, ada yang ditanyakan? Oke, mari kita lanjutkan dan perdalam tujuan refleksi kita seperti pada tahapan perasaan, analisis dari framework Gibbs. Gunakan emosi dari roda emosi yang menggambarkan perasaan kita saat. Pertanyaan pemantiknya yaitu tadi sudah disampaikan di atas, bagaimana emosi, keyakinan, nilai, atau pola pikir yang mempengaruhi terkait kecenderungan nilai orientasi saya. Jadi, tadi ada 5, mungkin ada yang cenderung ke disiplin ilmunya, ada tanggung jawab sosialnya, ekologisnya gitu ya, dan juga ada pula yang kedua atau 3 gitu ya yang cenderungnya. Ada proses pembelajaran, disiplin ilmu, aktualisasi, integrasi ekologis, tanggung jawab sosial, gitu ya. Oke, mungkin sampai di sini paham atau ada yang bisa ditanyakan? Cukup, Kak. Cukup? Cukup. Tadi sudah menulis semua apa belum ya? Nanti yang belum menulis refleksi 3 Bapak ya, segera menulis begitu ya, supaya nanti tidak tertinggal dengan yang lainnya dan untuk nilainya bisa dilihat.
Oke, yang berikutnya ada terkait pengalaman yang sudah ditulis sebelumnya, ya. Apa saja hal yang dan buruk yang sudah terjadi, gitu. Ya, seringkali kita di sekolah, gitu kan ya. Di sekolah mengejas peserta ini sudah bahasanya sudah bandel, tak nggak ngikuti pelajaran, begitu kan. Jadi menjadi guru ini tugas yang berat, bahkan apa ya, ya sangat berat begitu bagi kita, gitu kan. Tapi kalau diniatkan untuk dilakukan dengan bahasanya dengan santai, dengan itu ya pasti akan menjadi luar biasa, gitu. Jadi apabila bertemu dengan guru dengan peserta didik yang terkadang semua peserta didik tidak semuanya sama. Yang disampaikan tadi, kadang ada si A ini yang sering bolos, begitu kan. Ada peserta si B ini sering rajin beribadah, gitu, rajin sekolah. Gitu. Jadi tugas kita bukan hanya mengantarkan peserta didik untuk melakukan aktivitas gerak, tapi juga di situ kita sebagai guru dapat memperhatikan perilaku emosionalnya dan tingkah lakunya tadi. Terus yang berikutnya, bagaimana kita merasakan sebagai guru PJOK dengan berkecenderungan tertentu selama ini. Apakah kita merasa sudah menjadi guru yang baik? Kaitkan dengan kelima nilai orientasi yang sudah kita ketahui. Nah, itu tadi. Mungkin sambil merenung nanti di rumah atau setelah ini ya, apakah saya ini sudah menjadi guru olahraga, apakah sudah menjadi guru yang sudah baik, atau bahkan menjadi guru yang selalu mengejas peserta didiknya. Bagaimana saya memanfaatkan teori 5 nilai orientasi untuk membantu saya menjadi guru PJOK yang baik. Itu 5 orientasi tadi dengan cara yang pertama tadi apa Kak? Yang pertama disiplin ilmu ya, ada proses pembelajaran ya. Contohnya disiplin ilmu mempelajari bahan-bahan ajar atau menguasai ilmu, menguasai materi ya, dari mana saja, dari buku, dari internet dan lain-lain, gitu kan. Banyak sumber, yang penting sumbernya jelas. Ada proses pembelajaran. Selama pembelajaran ini tidak hanya seperti monoton atau hal-hal itu saja. Jadi prosesnya harus berkembang supaya apa? Supaya peserta didik ini lebih tertarik untuk melakukan aktivitas gerak dalam kehidupan sehari-hari, diterapkan di kehidupan sehari-hari dan sampai akhir hayat. Oke, mari berbagi refleksi. Kakak semua bisa membaca tulisan dua orang di slide atau slide yang ada di bawahnya. Nah, ini hanya menjadi referensi untuk kita belajar dari tulisan teman kita. Oke, ini tadi yang sudah disampaikan ya. Yang pertama tadi siapa? Siapa tadi? Kak Dwi Kristiana ya. Mungkin satu lagi ya. Mungkin ada yang bisa menyampaikan. Di sini Kak yang lainnya belum mengisi. Oke, silakan Kak Dede Rohayati.
Ada Kak Dede? Dedek Rohayati? Tidak ada. Oke, babak ketiga yaitu mari kita lanjutkan dengan pendalaman tulisan refleksi kita seperti penetapan kesimpulan, rencana tindak lanjut dari framework GIPS. Pertanyaannya, pembelajaran bermana yang bisa saya simpulkan dari refleksi dua babak tersebut? Seperti apa gambaran yang ada di kepala saya tentang guru PJOK yang baik setelah mengetahui 5 orientasi? Oke, apa yang akan saya lakukan atau ubah pada diri saya sendiri sebagai guru PJOK selanjutnya? Nah, pasti akan terngiang di hati kakak semua apa yang sudah saya kerjakan, apa yang sudah saya refleksikan, dan apa yang akan saya ubah atau akan saya tidak lanjuti untuk ke depan. Oke, kakak semua ini tadi udah ya. Yang berikutnya ada penutup. Bagaimana perbedaan tulisan refleksi saya di masing-masing babak yang ada. Apabila refleksi tidak dinilai oleh siapapun, maka apa pentingnya saya menuliskan refleksi? Nah ini. Kalau refleksi ini tidak ada nilainya, mengapa penting untuk menuliskan refleksi? Ya, sampaikan di awal, artinya refleksi yaitu untuk melihat diri kita, memahami diri kita, mengetahui diri kita sejauh mana dalam menguasai pekerjaan yang menyenangkan, memberikan keselamatan dan kebahagiaan, ya, dan aman. Harus aman. Dalam olahraga, dalam pendidikan olahraga mengajarkan anak harus aman, gitu ya. Bagaimana tidak? Contohnya seperti untuk olahraga senam harus menggunakan nafas yang well, ya, jangan Oke, yang berikutnya unggah hasil refleksi modul 1 di LMS. Gunakan pertanyaan panduan refleksi untuk menulis refleksi. Ya, nanti tuliskan refleksi di LMS ya. Pertanyaan panduan refleksi untuk menulis refleksi. Itu sudah pertanyaannya. Nanti silakan ditulis, dibuka lagi LMS. Nah, ini. Pada akhir sesi kita hari ini, kakak semua, framework refleksi yang sudah kita dapat menghasilkan satu. Oke, kakak semua, ada yang ditanyakan, kiranya kamu dari tentang framework, model-model framework, dan model refleksi. Gimana kakak? Ada yang ditanyakan? Cukup, Kak. Cukup ya? Iya. Oke, kalau tidak ada, mungkin kita bisa mengakhiri kegiatan
pada siang hari ini, siang menjelang sore ya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermakna dan bermanfaat bagi kakak semua. Apabila apabila dari saya ada tutur kata yang salah atau menyinggung perasaan kakak-kakak, mohon maafkan ya kak ya. Oke, tetap jaga kesehatan, tetap semangat ya kak ya. Jangan lupa sambil kalau malam atau di sekolah gitu ya, LMS-nya sambil dilihat-lihat kembali, ya. Sambil dipelajari. Nanti ketika kita memasuki tatap maya gitu, jadi kita sama-sama melakukan apa ya, timbal balik begitu ya. Jadi dapat berdiskusi antara saya sebagai fasilitator dan kakak semua menjadi peserta. Gitu. Ya kak ya. Ya Kak. Untuk tugas-tugasnya yang di LMS kalau ada tugas silakan dikerjakan. Terus kemarin di kelas lain ada juga kenapa kok belum bisa membuka tab berikutnya gitu kan. Di LMS itu ada tanggalnya Kak. Jadi apabila kalau belum mau mencapai tanggalnya belum bisa untuk dibuka gitu. Jadi takutnya ada yang bingung kok belum bisa dibuka begitu. Tapi ketika belum sampai tanggalnya maka belum bisa untuk dibuka. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri kegiatan pada siang hari ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.